Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya dengan Dr. Vicky. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengapa sih Rasulullah jarang sakit, ya kan? Jadi pertama, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau pagi bangunnya itu sebelum subuh. Jadi subuh-subuh beliau sudah bangun. Yang kedua, Kanjeng Nabi menjaga kebersihan. Jadi kebersihan di sini tidak lupa dari Kanjeng Nabi gemar mencuci tangan. Bukan hanya cuci tangan, Kanjeng Nabi ini juga berwudu. Ya, jadi beliau tidak lepas dari wudunya, tidak meninggalkan wudunya. Jadi sebelum tidur pun beliau berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi kebersihannya ini terjaga. Jadi kalau di bahasa kedokteran PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Ya, PHBS. Terus yang kedua itu penyakit itu bisa juga dimulai dari hati. Jadi Rasulullah tidak mempunyai rasa iri dengki. Jadi tidak iri terhadap tetangga, tidak iri terhadap teman. Ya, jadi iri ini bisa menimbulkan penyakit. Ya, jadi kejiwaan kita akan terganggu. Ya, jadi di sini untuk semua teman-teman, khususnya untuk saya sendiri, itu hilangkan rasa dengki, iri dengki. Keempat, selalu berpikir positif. Jadi setiap ada musibah kita selalu berpikir positif thinking, ya. Jadi kita kalau setiap hal jangan sujon, jangan bernegatif. Jadi ada pepatah bilang energi yang keluar akan sebanding dengan energi yang masuk. Jadi kalau kita berpikir positif, kita juga akan menghasilkan energi yang positif. Kalau kita berpikir negatif, maka energi yang akan masuk negatif. Yang kelima, tidak makan berlebihan. Jadi Kanjeng Nabi ini beliau makan itu kalau sudah lapar. Kalau belum lapar beliau tidak makan. Dan beliau berhenti makan sebelum kenyang. Ya ini juga teguran untuk saya juga, untuk kita semua. Ya, jadi jangan makan berlebihan. Ya. Yang keenam ini bagus, tidak pernah marah beliau Rasulullah. Jadi kita sebisa mungkin kita jangan marah, ya. Kita jangan marah, gitu kan. Kalau kita itu marah, itu dalam dunia kedokteran akan mempercepat jantung kita. Jantung kita semakin tinggi, menimbulkan tensi darah kita makin meningkat. Iya kan? Jadi tensi darah ini meningkat bukan hanya makanan. Ya, jadi yang salah itu bukan makanannya tadi. Makanannya jangan berlebih. Dan makanan juga ini kalau kitanya sering marah, tensi kita juga bisa marah. Ya. Jadi tensi kita naik juga maksud di sini, ya. Jadi kita di sini kurangilah marah, ya. Jangan marah. Yang ketujuh berarti, ya. Ketujuh, Rasulullah itu gemar berjalan kaki. Nah, saya juga pernah melakukan penelitian kecil-kecilan. Jadi terus saya juga cari sumber-sumber. Ternyata olahraga yang terbaik itu tuh jalan kaki. Ya, tuh makanya kadang itu tadi kan kita jangan marah. Terus ini yang ketujuh olahraganya jalan kaki. Jadi makanya kita di dalam Al-Quran Al-Baqarah itu ada surat Al-Baqarah yang artinya, singkat cerita, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, jadi ternyata ini kita selain sabar kita juga harus sholat. Ya, makanya kadang dalam Islam sholat kalau kita menuju ke masjid itu kalau bisa berjalan kaki. Itu
pahalanya itu dihitung ke masjid. Satu langkah itu menghapus dosanya, satu langkah keduanya itu meningkatkan derajatnya, ya. Jadi di sini kita jangan ikut-ikutan gaya-gayaan lah, futsal, wah motor-motoran terakhir, ya. Olahraga yang bermanfaat bagi kita, bagi kesehatan kita, jantung kita, ya itu jalan kaki, ya bagus, sepedaan tuh. Tapi kalau kejauhan memaksakan, jantung kita banyak sahabat-sahabat kita, saudara kita meninggal saat bersepeda itu karena dipaksakan. Jadi olahraga yang terbaik ya kita jalan kaki, ya. Yang terakhir, ternyata beliau ini mudah memaafkan. Ternyata memaafkan orang lain itu bukan hanya untuk manfaatnya untuk orang lain, ternyata buat diri kita juga. Jadi belum tentu kita juga benar. Kita ini merasa benar ini karena aib-aib kita itu ditutupi sama Allah, ya. Jadi 8 sikap Rasulullah ini yang menyebabkan Rasulullah jarang sakit, ya. Yang saya ulangi, yang pertama itu bangun sebelum subuh, yang kedua menjaga kebersihan, ketiga tidak memiliki rasa dengki, keempat selalu berpikir positif, kelima tidak makan berlebihan, keenam tidak pernah marah, ketujuh gemar berjalan kaki, yang kedelapan mudah memaafkan, ya. Jadi itulah mengapa Rasulullah jarang sakit. Saya Dr. Vicky menghimbau kepada semua masyarakat untuk menjaga kesehatan, ya. Mungkin ini tayangan pertama. Jadi tips-tips dari saya untuk kita semua. Salam sehat, salam toleransi, salam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.